Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas adalah KD 3.1 sampai 4.1. Untuk KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Untuk pengertian berita sendiri, berita itu berarti adalah sebuah informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Berita bisa kita lihat secara lisan ataupun secara tertulis. Untuk berita secara lisan, kita bisa melihatnya di televisi, di radio, ataupun di media sosial seperti YouTube. Kemudian untuk secara tertulisnya, berita juga kita bisa lihat di surat kabar, koran, majalah, atau artikel. Artikel sendiri itu bisa kita lihat di koran ataupun artikel-artikel yang ada di internet, media sosial. Nah, untuk berita sendiri itu contohnya ada berita pendidikan, ada berita ekonomi, berita bencana alam, ada berita kriminal, politik, atau kesenian dan budaya. Nah, untuk berita sendiri itu banyak sekali macamnya. Berita sendiri itu bersifat faktual. Faktual berarti sebuah peristiwa yang terjadi itu harus benar-benar yang sifatnya nyata, yang memang benar-benar terjadi. Hal yang disampaikan harus kejadian yang sifatnya nyata atau benar-benar terjadi dan disertai dengan bukti yang jelas. Sebuah berita semuanya pasti memiliki unsur. Untuk unsur berita sendiri yaitu 5W plus 1H. Untuk W yang pertama ada yang namanya what. What itu artinya apa? Apa berarti peristiwa atau kejadian apa yang terjadi saat itu. Kemudian untuk W yang kedua itu adalah who. Who artinya siapa. Siapa pelaku atau orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Kemudian untuk W yang ketiga adalah where. Artinya di mana. Di mana di sini berarti berupa tempat kejadian atau lokasi terjadinya peristiwa. Kemudian untuk W yang keempat itu adalah when. When berarti kapan. Kapan peristiwa tersebut terjadi. When di sini berkaitan dengan waktu, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun apapun yang berkaitan dengan waktu. Kemudian untuk W yang terakhir adalah why, artinya mengapa. Mengapa di sini berarti alasan terjadinya peristiwa tersebut. Kejadian tersebut terjadi karena apa? Kemudian untuk H yang terakhir adalah how. How itu artinya bagaimana. Bagaimana di sini berarti adalah kronologis peristiwa secara singkat, proses, cara, atau tanggapan mengenai peristiwa tersebut. Untuk how itu biasanya berasal dari pemikiran kita sendiri. Di sini sudah disiapkan salah satu contoh teks berita singkat tentang bencana alam. Nah, untuk teks berita singkat ini berjudul Longsor Kembali Hantui Warga Garut. Kalian bisa melihat teks beritanya dan juga analisis isi beritanya. Nah, setelah kalian melihat contoh beritanya, di slide selanjutnya di sini kita ada analisis unsur beritanya. Analisis unsur berita ini berasal dari slide tentang berita tanah longsor tadi. Di situ dari mulai what, who, where, when, why sampai how semuanya berisi dari berita yang ada di slide tadi.
Selanjutnya, setelah kita mengetahui arti dari berita itu sendiri dan juga unsur-unsurnya, di sini kita harus bisa menyimpulkan isi dari sebuah berita. Menyimpulkan isi berita berarti menjelaskan secara keseluruhan isi berita dengan mengaitkan berbagai informasi penting menjadi pokok berita. Hal ini berasal dari hasil pemikiran pembaca, sama halnya seperti kita berkomentar. Oke, setelah kalian menganalisis berita tadi, nah di slide selanjutnya di sini saya memberikan satu contoh teks berita singkat lagi yang judulnya tentang berita pendidikan. Kalian nanti bisa analisis unsur 5W plus 1H dari isi berita ini. Silahkan dicari unsur 5W plus 1H dari isi berita tersebut. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.